Itu alasannya. Nah, gengsinya gede. Nah, ini salah satu saya nggak suka. Betul. Betul, Sunarto. Saya tidak menyalahkan ucapanmu itu betul. Kenapa saya nggak suka? Saya berkali-kali ngajarin, gunakan apa yang ada sama kamu bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk menghina seseorang, bukan untuk nih nunjukin, wih saya wah gitu loh. Ingat dunia tuh sementara, ingat dunia tuh pasti berputar. Kamu sekarang boleh naik, besok pasti turun. Bener nggak? Percaya nggak sama Papi Panda, roda pasti berputar. Bukan berarti Papi Panda nyumpain anak, enggak. Tapi inilah kehidupan. Ada di atas, ada di bawah. Nggak mungkin selamanya orang di atas, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nyonya sebelah tuh selamanya bisa di depan acting, di depan kamera. Entar juga kebongkar semuanya. Entar kebongkar semuanya kok, percaya sama saya. Ya. Dulu dengan gampangnya tuh menghina saya. Kamu tuh miskin, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu tuh laki-laki yang nggak bisa menghasilkan apa-apa. Guys, Tuhan tuh adil. Ya, sekarang Tuhan tuh ketika udah merubah seseorang nih. Ya. Kenapa? Tuh lihat keadaan saya sekarang. Kalau mau bicara aset di atas 5M, saya ada. Tapi nggak begitu caranya. Dengan apa yang kita punya harus menjatuhkan orang. Apa yang kita punya harus menginjak orang. Wah nih saya, nih lihat nih guys, pada malam hari ini aku aja pakai kaos gembel nih buat tidur nih. Nggak. Gitu loh. Ya. Mas Wadi kalau nggak suka silakan keluar ya. Nggak apa-apa. Nggak usah ngumpul di room saya. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Simple buat saya. Ya, jadi kepada kalian yang sudah kemarin sedikit menegur, menasihati anak saya ucapin terima kasih dan saya nggak marah ya, karena bagi saya kalian sudah menggantikan posisi saya sebagai orang tua. Thank you, terima kasih ya gitu. Jadi teguran kalian tuh sudah mewakili aspirasinya orang tua. Saya ucapin terima kasih. Tuh. Ya gitu. Jadi intinya saya paling nggak suka aja. Jadi apa yang menggunakan sebuah fasilitas itu digunakan untuk menghina seseorang, menjatuhkan seseorang, itu saya sangat. Kenapa? Percaya sama saya deh gitu. Kenapa? Ilmu yang namanya ilmu so tahu itu nggak akan bisa dikalahkan sama yang namanya ilmu so tahu nggak akan bisa mengalahkan yang namanya ilmu pengalaman. Sampai dunia ini berakhir, yang namanya ilmu pengalaman itu di atas segalanya. Ya, percaya sama Papi Panda. Dia juga percaya sama agama kalian atau agama kita yakini masing-masing, bahwa sesungguhnya yang namanya sombong itu pasti jatuh, yang namanya sombong itu pasti dibenci. Gitu loh, bener nggak? Ya kan? Ini fakta gitu loh, ini fakta gitu loh. Jadi ya kalau saya pribadi sih jujur ya, saya kalau punya harta banyak apapun, kalau anak nggak bisa bawa, lebih baik saya sedekahin. Bener, lebih baik saya sedekahin gitu loh ya, lebih baik saya sedekahin. Kenapa? Dia para kita kasih harta ke anak, nanti membawa harta itu lebih tambah mudarat, lebih bikin anak tambah salah jalan, lebih anak nanti tambah bertingkah, sombong dan sebagainya. Udah, mendingan disedekahin. Benar
Ya, kali juga orang tahu juga kalian bisa merasakan kok yang namanya benar atau salah, ya kan? Kalian juga orang tua, saya yakin gitu loh, ya, gitu loh. Jadi yang orang tua itu pasti memberikan terbaik buat anaknya, bukan hanya sekedar materi aja, tetapi sebuah nasihat, didikan, dan itu yang paling penting. Benar nggak? Gitu loh. Ya. Jadi bapak tidak bisa, silakan ya Mas Wadi, kalau anda nggak tahu permasalahannya gak usah komen, monggo silakan keluar ya, silakan keluar, monggo. Aku juga ndak makan uangmu kok, aku ndak minta makan sama kamu. Tuh. Nah, harusnya kan ternyata nggak harusnya, anda yang banyak cakap, anda keluar ngapain ada di sini, kayak masih kepo di ruangan saya, ayo. Nggak ada. Saya tidak ada ini. Saya hanya untuk meminta maaf atas klarifikasi anak saya gitu loh. Ya, belum. Ya, tapi ketegasan itu diperlukan sebagai untuk orang tua, ya, gitu. Jadi saya tidak akan pernah membela untuk suatu hal yang salah, dan saya tidak akan pernah membela untuk melakukan suatu kesalahan yang ya, apapun judulnya gitu. Salah adalah salah, benar adalah benar. Ya. Jadi tujuannya kenapa dulu diantar jemput gitu kemana-mana, itu karena kita tahu itu anak belum bisa dilepas, karena kita tahu itu anak ceroboh. Saya lebih tahu lagi bagaimana sifatnya, dia itu masih ceroboh tuh, ya. Katanya ketipu 6 juta segala macam. Tanya tuh sama anaknya tuh gimana dulu dia kena kasus 30 juta itu dulu tuh. Bapak kalau sakit siapa yang merawat? Oh, saya ada istri. Saya nggak serahin nasib saya ke anak, nasib saya ke istri. Namanya orang tua nggak bisa ngasih nasib ke anak. Anak belum tentu saya orang tua. Tapi istri kan sampai mati. Itu dong bedanya. Paham? Dan juga anak saya 4, Pak. Nggak usah khawatir, anak saya 4. Dan semua anak saya tuh kuliah semua. Yang pertama anak saya di Cina. Paham Anda? Gak apa-apa, biar direkod aja, ini fakta kok, mau direkod juga gak ada masalah selama kita benar. Kenapa takut? Ayo. Ya, Anda yang lebih double, Anda yang blow on, masih aja betah di room saya, stupid. Paham Anda? Dah, hidup belum tentu dia. Kan tadi saya ngomong apa? Anda ikut galup saya tadi bilang apa? Roda nggak selalu di atas kan? Bener dong kata saya. Anda yang tidak bijak gitu loh. Kalau Anda tidak ngerti, Anda jangan bicara sembarangan. Udah ya. Keluar dari saya ya. Oke? Itu kalau udah sakit-sakitan. Oh, saya pensiunan tentara kok sakit dari mana? So sakit juga saya berobat sendiri, saya nggak minta duit Anda kok. Mau apa? Betul. Nah, ini saya suka Mbak Srai. Ya, pagi TikTok nggak selamanya. Terima kasih ya yang sudah kirim ini orosnya. Apa gitu tuh nggak selamanya tenar. Benar, ada Mas, betul. Makanya saya bilang tadi jangan gunakan fasilitas yang ada kita untuk menjatuhkan orang. Apakah nasihat saya salah? Apa nasihat saya ngaco saya bicara kayak begitu? Ini bukan masalah aib Mbak gitu loh, karena ketika anak saya melakukan kesalahan itu juga ketika lagi live,
ditonton banyak orang. Gitu loh. Yang double tuh Anda, Mas Walid. Jancuk sampean tuh. Otak udang. Lah udah saya loh, ini urusan saya nih, anak saya. Sekarang saya tanya, urusan kamu apa? Ini urusan anak saya loh. Nah, urusan kamu apa sama kamu? Apa? Nggak ada kan? Ini urusan anak saya pribadi loh, anak kandung saya. Dan urusan kamu apa? Sekarang saya tanya balik. Nah, ya sama-sama, kalau Anda sopan saya lebih sopan. Anda ngucapin alhamdulillah, saya juga alhamdulillah gitu loh. Gampang kalau saya mah. Ya sama-sama alhamdulillah udah. Ya amin sama-sama. Ya. Simple kok bagi saya. Lah, banyak bicara lo anak-anak saya, kok ada yang sewot, heran saya. Anda tuh siapa? Ya, Anda tuh siapa gitu loh. Ya, siapa Anda? Anda tuh di urusan apa sama keluarga saya? Nggak ada. Kalau saya ngomong itu anak saya, bukan anak Anda. Ibu Sri Reta sekarang kalau pakai baju pusat. Nah itulah Bunda, saya juga mohon maaf dan terima kasih Bunda kalau memang Bunda ketemu live-nya lagi menegur, menasihati, saya nggak akan marah sama Bunda. Justru saya ucapin terima kasih. Kenapa? Karena sudah mewakili perasaannya orang tua ya Bunda. Terima kasih gitu loh. Karena dan juga saya mau minta maaf gitu loh. Jadi memang kejadiannya sangat apa ya, sangat tidak baik dan juga etikanya dan beradabnya sangat tidak bagus gitu loh. Ya betul gitu loh. Ya. Aku setuju kalau Reta tinggal serumah, bukan sama papinya, bukan masalah setuju atau tidak. Jadi gini loh, dulu memang saya sering antar dia kemanapun gitu loh. Kenapa? Karena orang tuanya lebih tahu ini anak masih ceroboh, belum bisa dilepas gitu loh. Ya. Loh, Anda yang ngotot Anda dulu kok. Gitu loh. Ya, yang ngotot tuh kan ada dulu, yang mengeluarkan kata-kata kasar kan ada dulu. Emang siapa saya harus nurut sama kamu gitu? Kamu ketemu saya juga boleh kok gitu loh. Ya, yang ngotot, yang ngegas kamu dulu. Sekarang bilangin jangan, nggak usah ngotot. Emang kamu siapa? Nggak usah baper. Kalau ini bukan baper, ini beneran, ini keluarga saya. Gitu loh. Makanya Anda pakai etika juga dan beradab. Kalau komen itu dipikir dulu. Kalau Anda nggak mau dihina orang, nggak mau dijatuhkan orang, jangan menghina dulu. Paham kamu? Loh ini kalau ngebaper ini, saya bilang ini urusan keluarga saya, kok bukan urusan keluarga Anda. Ih, nggak mau baper ya. Jelas anak saya sampai mati juga baper. Gitu loh. Ya, kalau goblok jangan goblokin orang. Goblok cukup diri sendiri. Iya memang keluarga saya terserah betul. Makanya gak usah gue campur. Shh. Ngapain lah lo HP gue, kota gue lu yang sewot. Ih, stupid. Ya. Nggak bisa di keluarga gitu. Keluarga Anda udah benar belum? Sekarang saya tanya balik. Ya. Anda yang dobol, Anda yang jancok. Ya. Kalau Anda sopan, saya lebih sopan. Kalau Anda tidak bisa menghargai, saya pun nggak akan menghargai Anda. Ya.
Nah itulah saya bilang tadi gitu loh ya, gitu loh. Nurjana nggak betah, kalau mau bicara jujur ya ninggalin tuh saya, bukan dia, paham? Gitu loh. Sekarang tanya sama Nyonya Menir sebelah, kenapa ditinggalin sama laki-laki semua yang hidup sama dia, ditinggalin terus, pikir. Tuh. Ya. Nah, jadi gini guys ya, kemarin kan ada waktu live gitu loh. Jadi ada komen-komennya tuh yang sedikit menghina gitu loh ya, gitu loh. Jadi apa namanya? Kebetulan dia menghina ibunya sendiri gitu loh. Ya walaupun saya kurang suka sama ibunya, tapi bukan berarti saya harus mengajarkan ke anak itu untuk ngecaprak ke siapa aja. Kalau sama ke ibunya saja sudah berani, apalagi ke orang lain, itu yang bikin saya agak apa namanya, agak kurang bisa menerima gitu loh ya. Ih sewot, gue mau sakit mau apa lu yang sewot, ini gue kota-kota gue HP gue lu yang sewot. Hihi, ini orang satu sinting kayaknya ya gitu, asli sinting ini orang atuh. Masih aja komen katanya nggak betah di sini, keluar dong, ngapain lu di sini sih? Ya gitu loh. Jadi coba deh kepada bapak ibu ya, bapak ibu nih, andaikan mohon maaf sebelumnya, andaikan punya anak nih ya, punya anak tiba-tiba berlaku tidak semestinya, jadi apa namanya, mempunyai akhlak, etika dan adabnya tidak baik, dan juga menggunakan apa namanya, menggunakan fasilitas yang ada yang harusnya untuk menunjang hidup, tetapi digunakan untuk menghina orang, untuk menyembuhkan diri. Saya sendiri nggak suka ya, saya sendiri nggak nerima gitu loh ya, gitu. Ngapain gue cerita sama lu, ngapain lu gue cerita sama lu, ini GR amat ya orang satu. Nah jadi apa namanya, saya rasa kalian sini banyak menjadi orang tua ya gitu loh. Gitu, ketika anak Anda sudah mendapatkan fasilitas yang baik dan segala sesuatunya baik, tetap toh kita sebagai orang tua berharap bahwa anak ini tumbuh dengan baik, maksudnya nggak dengan kesombongan untuk menghina seseorang gitu. Jadi kita berharap bahwa semakin anak mempunyai fasilitas, kita berharap supaya anak itu punya apa namanya, mempunyai lemah lembut, rendah diri, serta kesabaran ya gitu loh. Jadi itu yang paling terpenting gitu loh. Itulah harapan sebagian dari orang tua. Begitu pula Bapak Ibu yang di sini hadir, saya rasa juga mempunyai harapan yang sama seperti saya. Gitu. Jadi kenapa saya hari ini gini? Kenapa? Karena saya jelaskan sama mereka bahwa ketika kesalahan itu terjadi, saya nggak akan bela, walaupun anak saya nggak akan bela. Ya, kenapa? Ketika kalaupun saya bela, itu sama saja menjerumuskan anak yang salah tambah dalam lagi gitu loh ya. Ini sekarang saya tidak mau ngomongin, nggak mau ngomongin sebelah, nggak mau, tapi mau tidak mau saya harus ngomong sama kalian. Coba deh kalian pikir pakai logika ya. Nih kalau pikir, coba kalian lihat mukanya saya, katakan ada nggak kira-kira saya untuk menghasut kalian atau apa namanya, menggiring opini publik atau apa namanya itu ya, pokoknya bahasa-bahasa seperti
acting itu. Coba kalian pikir nih, ini anak kan dulu kan antar jemput ya. Kenapa? Karena saya tahu persis ini anak masih punya sifat ceroboh. Makanya saya nggak bisa lepas 100%. Ya, ketiga tuh sinyonya besar ngajarin sama anak, udah kamu ngokos aja, kamu gini sini karena kamu udah gede segala macam, kamu gini segala macam. Ya, lihat akibatnya. Ya, ketika sama papinya dulu, ketika dia live dia nggak pernah macam-macam kan, gitu loh. Ya, belajar dari sini supaya kalian tuh terbuka. Ya, coba pakai smart, gunain ini kalian deh, gitu. Nah, gitu loh, ya. Nah, ini yang saya sedih gitu loh, apalagi anak perempuan. Kenapa? Ya maaf, nanti anak perempuan pasti punya suami. Ya, dia melayani suami dan dia melayani anak-anaknya dan keluarganya. Kalau sekiranya seorang perempuan keras sama suaminya, mau jadi apa rumah tangga? Ini kan etika harus diajarkan dari kecil, dari sampai sekarang. Kalau dia merasa hebat dan sebagainya, ya, mau jadi apa? Ingat, yang namanya perempuan sampai mati pun dia pasti bawa perut. Yang namanya perempuan sampai kapanpun dia bawa perut. Kalau dia nggak bisa jaga pergaulan, ini yang bahaya. Mana ada tema ngalor ngidul, kecuali kamu nggak dengar dari pertama, gitu loh. Lagi retelnya pusing, nggak dimarahin. Siapa yang nggak dimarahin? Kalau sama saya, kamu tanya, berani nggak dia sekarang sama bapaknya? Kenapa? Saya kalau saya sahabat bener, nggak ada ampun, gitu loh. Ya, gitu loh. Betul, orang tuh pasti anaknya terbaik. Makanya saya bilang, kalau anak wih hebat ya, anak kuliahnya di universitas mahal, wih hebat ngambil jurusan A. Bagi saya itu cuma selembar kertas ijazah. Yang penting apa bagi papi panda? Cuma satu, adab beretikamu itu yang terpenting. Ya. Ini loh, apa namanya? Ijazah dari hasil kuliah gitu loh ya. Ini buat cuma selembar kertas yang harganya ratusan juta. Nggak penting buat saya, yang penting dari dalam akhlak etika. Itu yang paling penting.